pastinya luar biasa Kak. Amin. Iya. Oke, adik-adik percaya kan kalau Tuhan Yesus hadir saat ini, Tuhan Yesus ada beserta kita semua, dan kita harus percaya bahwa Tuhan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita. Amin. Makanya sekarang kita mau menyembah Tuhan Kak. Udah siap ya adik-adik ya? Kita mau angkat satu lagu, ku yakin kau hadir di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kita sembah Tuhan, haleluya. Kami yakin Kau hadir, kami yakin penyertaan-Mu Tuhan ada atas kami. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan
Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami datang masuk dalam hadirat. Kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir untuk menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang di rumah Tuhan. Kami percaya sekalipun kami ibadah online, Tuhan itu tidak mengurangi kuasa-Mu, hadirat di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, terlebih guru-guru sekolah minggu, terlebih Tuhan nanti yang membawa firman Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, Bapa kami dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Ya, semua bangkit berdiri, yang di rumah bangkit berdiri ya anak-anak. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Kita pasti bersuka cita karena Tuhan Yesus bersuka cita di dalam hidup kita. Sekarang kita angkat pujian sekali lagi. Ya, Abang, silakan musiknya, Bang. Haleluya,
kemudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oke, adik-adik, kita tadi udah memuji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu dengan judul Diam di Hadirat-Mu. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Adik-adik kita sama-sama angkat tangan ya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Shalom sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa kembali, ketemu lagi dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa firman, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan puji-pujian kami, berkenanlah Kau menerimanya sebagai pujian yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ambil alih Tuhan, berkati hamba-Mu, biar apapun yang disampaikan adalah semua datang daripada-Mu saja. Ajar kami untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sahabat Kristus, tanpa terasa kita sudah mau memasuki di penghujung tahun. Kita sudah masuk bulan November. Ya, sebentar lagi kita mau masuk penghujung tahun, kita mau tutup tahun 2020 ini. Kalau kita melihat kembali ke belakang, kita pasti paling berkesan mungkin ya di tahun 2020 ini ya. Apalagi buat sahabat-sahabat yang masih bersekolah, di mana sejak bulan Maret ya, sejak bulan Maret itu kalian harus mengikuti pembelajaran secara online. Banyak kegiatan yang dirumahkan. Tetapi kalau kita lihat dari setiap kejadian-kejadian itu, kita pasti bisa merasakan kasih-Nya Tuhan, penyertaannya Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang rendah hati. Kita mau lihat dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-10. Yakobus 4 ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kakak mau tanya sebentar sama kita semua ya. Apakah kita sudah merasa rendah hati? Mungkin kamu berkata, sudah Kak, udah kok. Nah, mungkin kamu secara tidak sengaja, kamu sudah menunjukkan keangkuhan kamu, keakuan kamu. Ya, di sini ada satu ilustrasi cerita ya. Ada satu ilustrasi cerita yang aku mau bacakan di sini ya, tentang seorang perdana menteri. Perdana menteri itu kan adalah seorang yang selalu mengikuti raja. Ya, dia dianggap sebagai pembantu ya. Nah, di sebuah kerajaan di Persia, hiduplah seorang perdana menteri. Dia selalu bersyukur dalam segala situasi. Kemanapun raja pergi, di situ ada perdana menteri. Namun, perdana menteri ini lebih sering dianggap hanya sebagai pembantunya raja. Satu hari, saat raja sedang menikmati indahnya taman, tiba-tiba, aduh, kata si raja. Ternyata jarinya tertusuk duri bunga. Lalu si Perdana Menteri cepat-cepat datang. Dia mau obati. Lalu dia bilang, oh puji Tuhan, hanya kena duri. Tetapi apa yang terjadi, sahabat? Mendengar ungkapan Perdana Menteri, si raja sangat marah. Kata dia demikian, dasar kamu orang bodoh, tidak tahu saya lagi sakit ya, kamu malah bilang puji Tuhan. Marahnya dia, lalu dia suruh pengawal, tangkap Perdana Menteri ini, masukkan ke dalam penjara. Dia dianggap menghina raja. Lalu si Perdana Menteri ini yang merasa tidak bermaksud untuk meledek si raja, dia bilang, ampun, ampun Tuan, saya bukan bermaksud demikian, ampun Tuan, ampun. Tetapi si raja tidak mau dengar. Akhirnya si Perdana Menteri dimasukkan ke dalam penjara. Hari berikutnya, si raja kembali berjalan. Dia senang berburu, sahabat. Lalu dia berburu ke hutan, diiringi oleh pengawal-pengawalnya. Tetapi tanpa disadari, si raja terpisah dari pengawalnya. Sampai kemudian,
si raja tertangkap oleh suku pedalaman yang ada di hutan itu. Dia dibawa kepada kepala suku, dia diikat, lalu dia mau dijadikan korban bakaran. Datanglah kepala suku itu, dia periksa si raja. Kepalanya diperiksa, badannya diperiksa, semuanya. Sampai kemudian, kata kepala suku, geleng-geleng, suruh dilepasin. Kenapa? Ternyata menurut suku tersebut, korban bakaran tidak boleh cacat. Dan kepala suku itu menemukan satu bekas luka di jari si raja yang tertusuk duri tadi. Lalu si raja pun dilepaskan dan dia lari mencari pengawalnya. Lalu dia berkata, puji Tuhan, saya selamat. Di saat dia mengatakan puji Tuhan, dia ingat waktu itu Perdana Menterinya juga bilang puji Tuhan, dan dia marah. Nah, di situ dia baru sadar bahwa Perdana Menteri ini mengucapkan syukur karena apa? Karena si raja walaupun tertusuk duri, tapi tidak mengakibatkan luka yang lebih serius. Ya, di situ dia sadar, dia langsung lari ke penjara, dia keluarkan Perdana Menterinya, dia pun minta maaf, dia bilang, maafkan saya ya, saya sudah terlalu sombong, tidak mau mengakui kelemahan saya. Nah sahabat, dari cerita tersebut, sahabat, secara naluriah kita sebagai manusia memang selalu ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, tidak mau disepelekan. Karena itu kita cenderung mudah tersinggung, mudah merasa tersakiti. Ya, seperti si raja tadi ya, karena dia merasa ingin dihargai, dia merasa tersinggung pada saat si Perdana Menteri bilang puji Tuhan, dikira Perdana Menterinya meledek. Padahal puji Tuhan karena dia tidak apa-apa, ya kan? Nah, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih pintar atau lebih hebat dari orang lain, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Oke, bagaimana kita belajar untuk rendah hati, sahabat? Bagaimana kita belajar rendah hati? Di Amsal 28 ayatnya yang ke-13 kita lihat ya. Amsal 28 ayatnya yang ke-13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, itu mengajarkan kita tentang mengakui kesalahan. Kita manusia pasti berbuat salah, tetapi dengan kita mengakui kesalahan bukan berarti kita adalah yang kalah. Kita mengakui kesalahan artinya kita mau menerima pendapat orang lain. Kita mau menerima perbedaan yang ada. Kita mau menerima kenyataan bahwa ada yang lebih dari kita. Lalu di Amsal 27 ayat ke-17 juga diajarkan, dikatakan demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Artinya kita selalu berproses, belajar. Ya, belajar dan diajar, berproses, dan proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Tidak mengenal batasan usia dan waktu. Kita diproses semisalnya ya, di sekolah kita tidak merasa kita itu hebat dalam satu pelajaran, jadi kita tidak mau terlalu memperhatikan pelajaran itu, sehingga kita akan terus diproses. Misalnya kita tidak tiba-tiba mendapat nilai yang tidak baik, ya, itu artinya kita diproses supaya kita mau lihat, ayo kita harus tetap belajar, nih masih ada orang lain lagi, ya. Lalu sahabat-sahabat Kristus,
Kristus sendiri juga memberi teladannya untuk menjadi rendah hati. Kita mau lihat di situ teladan Kristus dari Filipi 2, sama-sama kita buka. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Teladan Tuhan, walaupun dia adalah Tuhan, sahabat-sahabat Kristus, walaupun dia punya kuasa, dia merendahkan dirinya, dia mau jadi manusia, dia mau dihina, dia mau dicaci, dia mau merasakan sakit, luka semuanya. Demi siapa sahabat? Demi kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, buat apa Tuhan mau? Dia merendahkan dirinya, dia bisa loh sekali dia kata lenyaplah semuanya. Tetapi tidak sahabat, Yesus merendahkan dirinya. Dia jadi manusia. Dia yang Allah yang tanpa batas kuasanya. Dia jadi manusia yang terbatas kuasanya semuanya. Dia mau menjadi manusia, sahabat-sahabat Kristus. Dan dia mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Luar biasa. Tuhan kita aja mau merendahkan hati. Kenapa kita tidak mau belajar merendahkan hati? Bukan hanya sahabat-sahabat saja ya. Saya pun masih terus berproses mungkin. Ada kalanya saya pasti merasa, siapa sih? Nah, itu di situ saat kayak begitu, akunya saya udah datang pastinya. Ya kan? Tetapi Tuhan selalu ingatkan kita yang kenal firman Tuhan pasti selalu diingatkan, hati kita itu ada yang bicara di dalam sini sahabat. Ya, kalau kita benar-benar mau merenungkan firman, setiap saat kita melakukan hal yang menyukakan hati Tuhan, di sini tuh sebenarnya ada yang ngomong loh ya sahabat-sahabat ya. Seperti misalnya pada saat saya mulai menganggap gini, gampang lah itulah, aku juga bisa lah. Nah, di situ aku akan ada yang ingatkan, tidak boleh begitu. Dia lebih bisa, kamu belum tentu sempurna dia. Nah, di situ, ya, belajar berproses sahabat. Memang tidak mudah ya. Semua itu seperti yang tadi dikatakan, sifat naluriah manusia yang ingin dipuji, diperhatikan itu. Tetapi boleh dong kita belajar untuk rendah hati. Walaupun dalam keadaan apapun, mungkin ada kita melihat kita lebih dari orang, tidak usah diungkap sahabat, kita sama-sama. Perbedaan itu indah. Kalau semua diciptakan Tuhan sama, wah, nggak ada warna dunia ini. Ya, ibaratnya kayak menggambar ya. Kalau semua digambar dengan satu warna biru semuanya, wah, kayak kertas kosong dong. Ya, tetapi perbedaan itu justru yang menjadikan semuanya indah, menjadikan saling kita mengisi, saling kita melengkapi. Di dalam kerendahan hati itu maka bisa tercipta suatu suasana, sesuatu yang lebih indah, lebih solid, lebih harmonis. Ya enggak, kita kalau menggambarkan gitu ya, kalau kita bikinnya warna-warni, berbeda-beda warna, bahkan misalnya satu warna ya, biru itu bisa banyak warnanya, ada biru laut, ada biru apalagi biru indigo, ada biru muda, biru macam-macam, berbeda-beda ya kan. Tapi kalau kita bikin jadi satu seperti gradasi, luar biasa indah. Apalagi kita manusia ya sahabat-sahabat ya. Kerendahan hati memang butuh proses ya. Jangan dikatakan bisa didapat dengan instan, tapi kalau kamu biasakan, kita biasakan, puji Tuhan pasti kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati. Oke, sahabat, demikian firman hari ini. Diingat Yakobus 4 ayat 10 tadi katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Untuk minggu ini, pertanyaannya untuk minggu ini, untuk kelas adik-adik kelas Madya,
aku mau kalian coba buat suatu perenungan kamu ya tentang rendah hati. Ya, di mana kamu pada saat itu belajar untuk rendah hati dalam situasi seperti apa? Coba ya. Mungkin mungkin pada saat dulu sekolah, mungkin pada saat lagi sama teman-teman, ceritakan satu pengalamanmu. Sedangkan untuk kakak-kakak dari kelas tunas remaja sampai kelas remaja, aku mau kalian coba cari satu renungan kalian. Aku percaya kalian pasti yang sudah remaja dengan tunas sudah mulai biasakan WPDA ya kan? Satu perenungan kalian tentang kerendahan hati ini. Ya. Di mana firman ini memproses kamu? Misalnya satu firman yang kamu tentang rendah hati kok kayaknya kena banget sama saya gitu. Kenapa kena sama kamu? Apa? Oke, hanya itu saja, lalu kamu nanti bisa kirimkan ke nomor ini. Ya. Begitu saja, sahabat-sahabat. Tetap semangat, ingat, tetap mengikuti ibadah walaupun masih secara online ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, karena ibadah kita sudah mau berakhir, sudah selesai, kita angkat satu pujian lagi. Terima kasih Tuhan. Ya, semua kita bangkit berdiri ya. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau boleh pada pagi hari ini Tuhan kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan, bahkan kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ajarkan kami selalu Tuhan untuk tetap rendah hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merendahkan hati kami Bapa. Tuhan, ibadah kami boleh selesai Tuhan, tapi hadirat-Mu Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada kami, kepada kedua orang tua kami Tuhan, sehingga kami boleh dijauhkan dari berbagai macam penyakit Tuhan, berbagai macam virus Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjalani hari kami dengan baik Tuhan, dengan penuh tuntunan Engkau Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.